Siapakah unsur wakaf itu apa saja? Wakif. Tentunya yang mewakafkan itu ada. Kita juga menemukan banyak sekali. Ternyata yang wakif itu nggak ada, udah meninggal. Di beberapa tempat sudah. Nanti sebentar kita akan sampai bagaimana jika yang mewakafkan itu sudah meninggal. Dokumen belum sempat dibuat. Itu nanti pada halaman lain. Tapi yang jelas kita memerlukan ini. Seseorang yang mempunyai, yang berkeinginan untuk mewakafkan tanah itu harus ada. Nasir, pengurusnya. Nasir pengurus dan penerima wakafnya harus ada nih. Walaupun nanti sertifikat kita tidak sertifikat atas nama pengurusnya, tapi harus ada seseorang yang harus bertindak untuk menerima, bertindak untuk dapat nama masjid mana. Terus yang berikut ada harta benda, harus ada tanahnya. Kita nggak bisa ngomong mau kasih tanah ya untuk amal ibadah kita di dunia ini, tapi kita nggak punya tanah. Karena kita ngomong tentang tanah nih, tak bergerak, harta tak bergerak. Tentu dia harus punya dulu. Dan pernyataan wakafnya berupa ikrar harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ini wajib ada. Jadi tidak hanya omong-omong saja dan maaf sesudah itu meninggal pusinglah tinggal di belakang. Tidak menjelaskan ini terus nanti keturunannya mulai kejar-kejar bangunan udah besar semua. Tidak boleh seperti itu. Dan wakaf ada jangka waktunya. Nah, next. Tentunya wakaf ya, dia harus memiliki dulu, wakif itu harus memiliki dulu tanah itu. Atau minimal dia menguasainya. Dia tidak bisa konon kabarnya tanah ini milik kita. Dan demi dharma bakti kepada saya selaku umat manusia, saya ingin mewakafkan, tak boleh. Dia harus punya dasar yang kuat bahwa dia memilikinya. Dan memang wakaf itu dalam bentuk ada bangunan, tapi khusus untuk kami yang kami urus adalah tanah. Yang lain kami nggak urus, walaupun itu menjadi objek wakaf juga. Tapi yang kami urus yang berkaitan dengan BPN itu, ada BPN dan BPN secara keseluruhan di seluruh kantor pertanahan sepromal ini hanya tanah. Nah, tentang ikrar, tentunya harus dihadapkan seorang pejabat. Ada notarisnya, notaris yang dipilih. Tidak ada kemungkinan di pejabat lain, Pak. Oke. Bisa oleh ketua KUA. Ya. Jadi bukan hanya di hadapan notaris atau dengan pertimbangan biaya, kita nggak usah jadi notaris. Karena ini semuanya kan amal. Boleh di hadapan KUA, kepala kantor KUA. Boleh lisan ataupun tertulis. Ya. Kalau seandainya dalam bentuk tertulis, berarti dalam bentuk akta ikrar wakaf. Ini sangat penting. Ini yang kami bilang di BPN itu kami menyebutnya dengan namanya bukti perolehan tanah. Pertanyaan pertama orang BPN itu selalu tanya, begitu kita mau mengajukan permohonan sertifikat, pertanyaan pertama otomatis, dapatnya dari mana? Dapatnya dari siapa? Dengan cara apa? Bagaimana? Kapan? Seperti itu. Nah, ikrar wakaf, bagaimana kalau seandainya yang mewakafkan itu sudah meninggal? Dibuatkan akta ikrar wakaf tentang perbuatan wakaf yang sudah diketahui tersebut berdasarkan petunjuk dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Siapa Pak yang membuat Pak? Ahli warisnya? Ahli warisnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengalami seperti itu, dekatilah ahli warisnya. Tentunya sudah ada bangunan di atasnya. Jangan berlama-lama Pak. Makin kesini nilai-nilainya makin berkurang.
Dulu kita orang tua mungkin anggap sakral ya kita menyerahkan itu. Tapi tanah masih banyak. Menyerahkan satu bagian, orang tua itu punya tanahnya tuh ada 10, tak terhitung jumlahnya. Cuma dia kasih ini aja tidak berpengaruh. Sekarang tanah udah berkurang, tanah udah habis, sisa itu aja. Diingatnya oleh ahli waris, kita ambil kembali. Bapak menyerahkan tanpa setahu kita, jadi kita mau ngambil kembali tanah itu, berarti belum lahir. Itu bukan salah dia, itu salah karena kurang sejarahnya itu gak jelas buat dia, ya selain moralitasnya ya. Tapi memang nilai sudah berubah. Dia juga butuh. Mungkin kalau dia tanpa tanah itu mungkin dia gak hidup, gak ada makannya. Udah gak pikir dosa lagi, dia ambil kembali apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi kita semua yang hadir sini ini sebenarnya berwajib ya, berwajib biar jelas. Kalau memang itu untuk kita punya agama, dibantulah biar sampai tuntas. Amal itu Bapak Ibu. Nah, sebagaimana isi akta ikrar wakaf yang menjadi syarat, kami terima. Bukan berarti sebuah akta, apakah itu akta ikrar wakaf, yang namanya akta lah, akta hibah, akta jual beli, nggak bisa ditulis abal-abal. Dia punya syaratnya. Kami baca lagi, kami buka lagi. Ada nggak identitas wakifnya? Ada nggak identitas nasirnya? Pengurusnya itu. Saksinya nama ada nggak? Data dan keterangan hartanya, peruntukannya dan jangka waktunya, itu wajib ada di dalamnya. Nah, next untuk pejabat ini boleh kepada kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Saya hanya nomor 1 saja karena ini berurusan dengan wakaf. Sedangkan kalau kita memakai PPAT atau notaris, tentunya 1% atau 2%. Bayangkan kalau di tengah-tengah kota harganya udah berapa miliar. Dia ngambil 1-2%, tapi kita kan harus cari lagi uang lagi. Tapi kalau di depan KUA kan tentu lebih murah. Harus memakai metode itu. Ya, saya menyarankan untuk itu saja supaya tidak terlalu memperhatikan soal biaya. Selain walaupun memang ada notaris yang boleh yang ditunjuk. Nah, apa saja yang boleh diwakafkan? Jangan sampai tiba-tiba ada satu orang datang membawa sertifikat atau hak guna bangunan atau hak pakai saja Bapak tolak. Tiba-tiba ada niat mulia. Ternyata sertifikatnya bukan hak milik, hak guna bangunan. Terus kita tolak, harus hak milik dong. Tidak. Terima itu. Ajukanlah permohonan ke kami untuk dia kita alihkan menjadi hak milik. Dia boleh hak apa saja, hak pakai boleh. Bahkan hak atas milik atas rumah susun yang lantai bawah punya orang. Satu lantai atau satu ruangan ini dia mau wakaf, terima. Ya, nanti baru urus belakangan. Dalam rangka untuk keperluan itu mungkin kita bikin kantor kah? Kita bikin yayasan kah? Boleh diterima. Jadi semua itu kami BPN menerima, bisa didaftarkan. Nah, apa tugas daripada kasir? Untuk tanah yang belum terdaftar. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang menjadi pengurus masjid, ya pengurus organisasi, jangan setelah terima diam, enggak Pak, nggak boleh enak-enak kayak gitu. Setelah diterima wajib mendaftarkan itu, amal itu, supaya kami bisa terbitkan sertifikatnya ke BPN setempat. Kira-kira apalagi nih Pak yang perlu bantuan. Teman-teman dari KPU BPN ini sudah saya pesankan apabila mungkin pas sholat mungkin ya tanya-tanyalah sama pengurus masjid. Ini udah buat sertifikat belum? Kalau belum kenapa masalahnya? Supaya dibuatkan sertifikatnya. Beda lagi Pak urusan besok-besok Pak. Mungkin lebih sulit besok-besok. Atau mungkin ahli waris yang pulang dari sekolah, dari Jakarta atau dari luar negeri, dia baru ingat. Dia baru ingat kalau dia bapak punya harta. Ambil kembali dia. Jangan tunggu sampai momen itu terjadi.
Urus pelepasan hak kalau memang itu bagian dari satu bagian tidak pernah urus. Pergilah kepada ahli waris. Setelah bicara, menerima secara lisan, nasirnya jangan bilang saya terima. Kalau nanti bapak buat dulu, bapak ibu anak menyerahkan ini saya terima. Tapi tolong sekalian dalam bentuk tertulis. Jangan langsung proaktif. Nasirnya harus proaktif. Bikin dokumennya pelepasan hak, tinggal mereka tanda tangan aja. Itu baru betul. Ya, jadi kita yang menerima juga jangan duduk enak-enak, ibarat cuci kaki langsung naik tempat tidur, jangan. Kerja dulu, kerja lagi, bereskan itu. Ya, ini ada beberapa syarat wakaf berupa tanah dilaksanakan di depan ya, akta ikrar wakaf berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Ya, melampirkan sertifikat tanahnya atau sertifikat rumah susunnya, dan dari wakifnya harus bersedia menandatangani bahwa tanah itu memang tidak bersengketa, tidak menjadi objek perkara, objek jaminan, objek sitaan. Ya, kami ada formatnya, di BPN ada formatnya. Begitu menerima langsung ke BPN, Pak minta format, tunjukkan, di sana semua ada. Izin apabila tanahnya itu berasal dari pemerintah, Pemda. Jadi kalau ada hibah, ada penyerahan dari pemerintah setempat, segera mengurus izinnya, jangan tunggu bupatinya berganti. Dan lagi urusannya nanti. Cepat-cepat diterima, cepat-cepat diurus dokumennya, buatlah sertifikat. Jadi besok-besok politik boleh berganti dan lain sebagainya, nggak bisa diambil kembali. Udah diselamatkan. Ini tugasnya, tugas Bapak Ibu semua. Izin dari pejabat di bidang pertanahan apabila dalam sertifikat tanahnya dan SK pemberian haknya diperlukan izin pelepasan atau pelahiran. Sebenarnya kami di BPN itu boleh menyaksikan, melegalisasikan satu kegiatan atau proses pelepasan. Sebenarnya bisa. Ya, kalau seandainya tanah itu berasal dari hak pengelolaan, satu hak lain di luar pengguna bangunan, berarti harus ada izin dari pemegang HPL-nya. Biasanya HPL itu pemerintah dan kalau swasta itu paling Pelindo, tapi pemerintah Pemda setempat. Jadi sertifikat HPL-nya atas nama Pemda setempat, terus ada sertifikat hak milik di atas HPL, dan sertifikat hak milik ini oleh orang yang bersangkutan mau mewakafkan itu kepada pengurus masjid tertentu dan lain sebagainya. Itu kalau bawa ke BPN, pasti BPN akan minta mana izin dari pemegang HPL-nya, izin dari pemerintahnya mana, pasti begitu kan. Ya. Selanjutnya yang menjadi tugas kami itu mendaftarkan tanah wakaf. Mendaftarkan, istilah kami mendaftarkan, tapi hasil dari pendaftaran itu nanti akan berupa sertifikat. Apabila sudah bersertifikat, maka hak atas namanya akan dihapus sejak tanggal ikrar wakaf. Begitu ikrar wakaf itu tanggal berapa, apabila yang diwakafkan itu sudah berupa sertifikat, dengan sendirinya hak hapus, hak atas tanahnya hapus. Ya, dan selanjutnya PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf atas nama nasib menyampaikan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nasir kepada kantor tanah. Kok atas nama nasir, Pak? Oke. Bukannya atas nama organisasi, Pak? Tergantung. Oke. Ya. Baik, saya cuma mencoba untuk menyatukan logika. Tentunya nasir itu terlebih dari satu orang, bisa lebih, bisa cuma satu.
tetapi dia bertindak untuk dan atas nama organisasi yang ada di situ, kecuali disepakati bahwa nanti atas nama Najir. Kenapa saya minta itu untuk diteliti kembali? Banyak terjadi. Ini barusan saja kami juga baru selesai rapat di DPKN atas nama organisasi, tapi untuk satu dan lain hal pinjam nama. Pinjam nama, Najir pribadi contoh, orang pribadi, padahal itu miliknya kelompok, milik badan hukum. Nanti mau balikin kembali susahnya minta ampun, susah sekali. Padahal kemarin itu pinjam nama, dan kesiannya setelah pinjam nama orangnya meninggal. Kita sekarang harap ahli warisnya. Kalau dia berhati baik, dia nggak kejar. Kalau dia sudah disusupi macam-macam, dia minta kembali. Nah, ini resiko pinjam nama itu kayak begitu. Makanya tadi saya nanya lagi, yakinkan kembali atas nama Najir atau atas nama badan hukumnya. Najir cuma atas nama, bertindak untuk dan atas nama misalnya masjid mana begitu. Ya, Bapak Ibu, kalau mau ngurus tanah di BPN itu ngomong yang jelas seperti apa maunya, biar jangan keliru. Berkali-kali kami sudah sering salah mensertifikatkan karena informasi yang masuk juga salah, keliru. Jadi penting Bapak Ibu menyampaikan maksudnya itu ke pegawai BPN. Nah, ini jenis-jenis pendaftaran tanah wakaf sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Wakaf itu bisa tanah yang belum bersertifikat, tapi yang jelas dimiliki oleh wakif. Jangan milik si A, wakifnya si B, wakif yang serahkan. Itu salah, itu dosa yang salah. Enggak dapat amalnya, malah dapat dosa lagi. Ya. Nah, untuk pendaftaran tanah wakaf untuk hak milik ini sebagaimana bisa dilihat. Next. Halaman 18. Oke, seperti itu. Ini yang perlu dilengkapi. Kalau seandainya sudah berubah sertifikat hak milik, adakah yang menyerahkan sertifikat hak milik? Sudah sertifikat hak milik baru diwakafkan. Ya, apabila dia hanya menyerahkan sebagian, berarti jangan dulu dipisahkan dulu, bawa dulu ke BPN untuk kami pemisahan dulu, pemecahan, bukan pemisahan. Dikeluarkan, dipecahkan di bawah satu sertifikat, bidang yang mau diserahkan, ya, dan sisanya masih atas nama wakilnya. Jangan diserahkan bulan-bulan. Dan selanjutnya itu urusan kami untuk nanti dicatatkan perubahannya pada buku tanah. Ya. Demikian juga yang terjadi nanti ini file terkait dengan syarat-syarat permohonan ini, Bapak Ibu bisa catat atau ini juga bisa ditinggal ya Pak ya. Bisa ditinggal ini untuk bisa dipegang. Jadi pegangan. Besok seperti apa? Jadi bukan hanya hak milik, hak guna usaha juga bisa. Hak guna bangunan dan hak pakai dengan persyaratannya hampir sama saja. Cuma bedanya sertifikat yang dilampirkan, sertifikat itu ini semua sama. Apabila rumah susun, sertifikatnya sama. Yang penting melampirkan. Jadi ini kami masukkan syaratnya hampir sama saja, hanya berbeda haknya. Jadi kalau orang datang mau mewakafkan bukan sertifikat hak milik, jangan cepat-cepat tolak. Ini cuma guna bangunan, enggak. Otomatis nanti bisa diajukan kepada BPN dan BPN bisa menjadikan hak milik. Ya. Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Pendaftaran tanah pengganti menjadi tanah wakaf yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini lain lagi nih. Kalau seandainya tanah kita yang tanah wakaf itu negara memerlukan, mungkin buka jalan, mungkin untuk apa, bisa Pak? Itu bisa.
Tentunya minta orang pengganti. Gak usah keras-kerasin untuk kepentingan umum. Pasti aturan ada aturannya. Mau atau tidak mau pasti akan kasih. Kasihlah saja. Nanti minta tanah pengganti. Ya, dengan syarat itu. Tentunya ada surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda wakaf dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama. Ya, berjalan kepada tetangga ya. Ya. Oke. Lanjut. Pendaftaran perubahan nasib. Ya. Nasib bisa berganti nih. Apabila meninggal dunia, apabila bubar, ya, dibubarkan sesuai ketentuan anggaran dasar organisasi. Nasib perseorangan menjadi nasib organisasi atau badan hukum. Nah, syaratnya sebagaimana? Sudah, dipapan ya? Oke. Penetapan nasib, surat persetujuan dari wakil, anggaran dasar organisasi dan sertifikat wakaf. Supaya kita gantikan namanya di dalam sertifikat tersebut. Jangan diam-diam dengan menyimpan data yang lama, sangat nanti betul-betul urus tanah ini, urus sertifikat ini. Kita jangan ngomong sekarang, untuk besok nanti. Jangan sampai besok-besok jadi sulit untuk semua orang. Oke. Apabila ketentuan supermarket pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka dapat ditunjuk nasib sementara orang yang mengurus atau memelihara masjid, orang yang ditunjuk oleh lurah, ya, untuk nasib sementara. Oh iya. Nah, sekarang ini kan kami sementara melaksanakan kegiatan PTSL atau PRONA, dulu dikenal PRONA, sertifikat gratis. Di mana tanah yang ada lokasi PTSL-nya, ya, apapun tanahnya diukur, dibuatkan sertifikat. Nah, tapi nasibnya belum ada. Gimana dong? Sedangkan ini petugas harus ukur ini, ya. Jadi bisa saja pengurus masjid, nasib sementara pengurus masjid yang memelihara masjid, atau orang yang ditunjuk oleh lurah atau kepala desa, yang jelas bukan orang itu sertifikatnya kita keluarkan. Dia cuma pakai nama aja, atas nama. Jadi jangan sampai ini nggak usah buat sertifikat, lupa, karena nasibnya belum ada. Jangan itu. Kapan lagi kita turun ke situ dan gratis pula. Cepat ambil keputusan, tunjuk orang lain penggantinya. Ya, selanjutnya apabila nasib tetap telah dikukuhkan, nama nasib sementara diubah menjadi nasib tetap. Ya, jadi ada tertulis sementara dan tinggal kita coret apabila nasibnya telah dikukuhkan. Selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap sertifikat wakaf? Kita sudah tahu itu sertifikat wakaf diproses dengan cara dalam apa? Dalam hukumannya. Pakai ya, tetap ya. Iya. Ya. Sudah ada banyak aturan yang membolehkan sertifikasi tanah yang berasal dari wakaf ini dipercepat. Ya. Cuman setelah sertifikat wakaf itu ada, tidak boleh dijaminkan ke bank. Bisa dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk dan lainnya. Tentunya ini untuk nasibnya. Tadi saya bicara dengan KKP DKN, sekarang ini boleh tanah pemerintah, rumah pemerintah, bangunan pemerintah boleh kita sewa kepada pihak ketiga untuk menambah PNBP. Itu memang misinya Pak Ibu Menteri Keuangan. Di luar orangnya tidur-tidur, asetnya boleh dipakai. Itu di luar negeri. Di Indonesia tanahnya banyak, tanahnya nggak diapa-apain. Orangnya yang kerja keras, tanahnya didiamkan, padahal bisa disewakan dan lain sebagainya. Itu untuk tanah lain, tanah wakaf nggak boleh. Tanah wakaf tidak boleh. Ibu
ibu bapak menjadi sebagai umat, sebagai pengurus, ya, menjadi pengendali lah, menegur, mengingatkan dan lain sebagainya, supaya jangan berlanjut terus kesalahan itu. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Jangan ada ide diam-diam mau tukar menukar, jangan Pak. Tunggu. Tentunya tapi kami di BPN akan tolak. Mana persetujuan dari menterinya kalau mau tukar menukar tanah wakaf? Contoh misalnya bagian yang ini, masjid ini saya mau tukar deh sama yang di sana. Mungkin di sana lebih bagus. Gak bisa saya enak-enak. Di BPN pasti ditolak. Minta surat persetujuan dari menteri. Ya. Dan terakhir, tentunya kita berharap setiap terjadi sengketa bisa terjadi sengketa. Itu yang seperti saya sampaikan. Anak-anaknya mungkin, ya. Atau kalau mungkin sudah menikah beberapa kali, mungkin istrinya yang kesekian datangnya, saya benci sama dia mantan itu, saya mau ambil kembali gitu kan ya. Bisa, kemungkinan banyak sekali. Nah kalau sengketa itu kita usahakan dengan mediasi. Di BPN juga ada bidang khusus yang menangani mediasi atau arbitrase syariah atau pengadilan agama atau mahkamah syariah. Bisa, jadi itu semua tidak perlu khawatir tentang itu. Bapak Ibu sebagai pengurus, ya, kita menginformasikan ini untuk tibanya di tempat. Ayo buka kembali data-data itu kalau memang belum disertifikatkan. Tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Kita mendukung. Di mana saja di lokasi di Provinsi Maluku ini apabila mengajukan permohonan itu pasti diterima dan akan dimudahkan, dibantu nanti, ya, untuk tanah yang berasal dari tanah wakaf untuk kami sertifikatkan. Saya pikir begitu dulu dari saya. Boleh bertanya. Di sini semua para ahli ini. Bapak ini mantan kepala kantor Maluku Tenggara. Ya, Bapak ini pasti bisa menjawab. Di sebelah kanan saya ini ahli ilmu agama juga ini Pak Sudi. Pak Ustadz ini di sebelah kanan saya ini. Tanya aja. Yang penting jangan tanya tentang akhirat. Dunia boleh. Ya, belum. Kata Pak Dasi akhirat belum. Ya, baik biasa.